Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 25 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-17. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Allah. Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua ingat bahwa Israel dahulu hanya memiliki satu kerajaan di bawah kepemimpinan raja pertama Israel, yakni Raja Saul. Tapi karena dalam perjalanan waktu Raja Saul tidak menunjukkan komitmen dan kekudusan hidupnya di hadirat Tuhan, maka ia segera dihentikan dan diganti oleh raja kedua, yakni Raja Daud. Selanjutnya dipimpin oleh Salomo. Tetapi pada pemerintahan Raja Salomo ini, kerajaan Israel itu kemudian terpecah menjadi dua kerajaan, yakni kerajaan utara yang dihidupi oleh 10 suku, dan kerajaan selatan yang diberi nama kerajaan Yehuda itu dihidupi oleh 2 suku, yakni Yehuda dan Benyamin. Pada masa Raja Yosafat yang memimpin kerajaan Yehuda, saat itu kerajaan Israel utara dipimpin oleh Raja Ahab, dan dia ternyata tidak menuruti perintah Tuhan. Dia malah mengantarkan bangsanya masuk dalam penyembahan berhala. Tetapi di kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Yosafat, dia menunjukkan komitmen dan ketaatannya begitu luar biasa kepada Tuhan. Raja Yosafat ini, dia memimpin bukan untuk mencari kekayaan dan keuntungan bagi dirinya, tetapi yang dia utamakan adalah bagaimana bangsanya hidup sebagai bangsa yang takut kepada Tuhan. Dan untuk memperjuangkan supaya bangsanya menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, maka Raja Yosafat ini pertama-tama dia menata hidupnya dengan sungguh-sungguh. Dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, karena dia sadar benar bahwa sebagai pemimpin dari satu bangsa, kekuatannya tidak semata-mata terletak pada para pasukannya, pada kubu dan kota yang tinggi, dan pada berbagai-bagai kelengkapan lainnya. Tapi sesungguhnya kekuatan terutama dan terbesar itu bersumber dari Tuhan.
Itulah sebabnya ketika raja kerajaan utara di bawah kepemimpinan Raja Ahab itu justru melakukan penyembahan berhala, hidup dalam kejahatan, maka Yosafat justru menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan di saat dia memimpin kerajaan Yehuda. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, raja ini pertama-tama menata dirinya, menata hubungannya, mengalami berbagai-bagai perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Dia pertama-tama mau menunjukkan sebuah teladan bagi kehidupan rakyatnya, bagi orang-orang yang dia pimpin. Dia juga tidak mau mencari permusuhan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Karena itu dia juga selalu membangun relasi yang damai, relasi yang sehat dengan bangsa-bangsa di sekitar. Dan yang menarik adalah bahwa karena dia begitu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia diperlengkapi Tuhan dengan begitu hebat dan luar biasa. Dan kalau kita baca 2 Tawarik ini dengan baik, khususnya di masa kepemimpinannya, maka bangsa-bangsa di sekitarnya juga memberi rasa hormat yang tinggi kepadanya. Bahkan mereka dapat memberikan upeti kepada Yosafat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini menjadi penting untuk kita bisa perhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa kita mesti sadar secara sungguh bahwa hidup sebagai satu bangsa, kekuatan terbesar itu sebenarnya ada pada Tuhan. Dan itulah yang diyakini dengan sungguh oleh Yosafat di saat dia mendapatkan kepercayaan menggantikan Asa ayahnya untuk memimpin kerajaan Yehuda sebagai raja keempat pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Raja Yosafat ini ternyata tidak mengutamakan kekayaan bagi dirinya, tapi dia justru memiliki misi yang besar, misi yang utama dalam dirinya, yakni rakyatnya haruslah rakyat yang takut akan Tuhan. Karena itu dia menyuruh para pemimpinnya bergerak dari satu kota ke kota yang lain, mengajarkan tentang hukum-hukum Tuhan, mengajarkan Taurat kepada rakyatnya, dengan harapan bahwa rakyatnya akan hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Ini menjadi penting untuk kehidupan kita pada hari ini. Kita tentu berharap bahwa kita juga akan menata hari-hari hidup kita dengan baik. Yakni pertama, masing-masing kita akan berusaha untuk menata diri kita, membangun relasi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita, sumber pertolongan kita. Kemudian setelah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, maka kita dapat melanjutkannya dengan berbagai-bagai penataan lainnya. Kalau kita belajar di dalam bacaan ini, maka Yosafat mulai menata tugas dan tanggung jawabnya dengan menempatkan pasukan-pasukannya di berbagai kota untuk mengawal kota itu. Juga kemudian dia berusaha untuk membangun kota perbekalan dan juga membangun relasi damai dengan bangsa-bangsa di sekitar. Bagi raja ini
Setiap mereka yang beriman kepada Tuhan selanjutnya mesti menata dirinya dengan sungguh-sungguh, supaya Allah bekerja melalui kehidupan bangsanya yang takut akan Tuhan, dan juga dengan kesiapan mereka untuk menata diri dengan baik. Allah turut bekerja untuk mendatangkan berbagai kemajuan bagi kehidupan mereka. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setelah mendengarkan perenungan ini, beberapa hal harus kita perhatikan. Pertama, baiklah kita di dalam hidup ini menata diri kita dan membangun relasi kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita juga perlu membangun relasi damai dengan sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita juga perlu membangun kota-kota perbekalan bagi kehidupan kita. Ini bersangkut paut dengan penataan ekonomi keluarga kita, penataan kehidupan bersama, dalam rangka untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan banyak kenyataan yang akan kita hadapi. Tapi dalam satu keyakinan yang sungguh bahwa kita berserah diri kepada Tuhan dan selanjutnya menata hari-hari hidup kita dengan baik, maka apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan kepemimpinan Raja Yosafat, dia justru membangun relasi yang kuat dengan Tuhan, dan sekaligus juga mewajibkan rakyatnya untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan di dalam kesetiaannya kepada Tuhan, Allah telah memperlengkapi dia dengan begitu rupa sehingga dia menjadi raja yang amat kuat dalam berbagai sisi kehidupan, sehingga bangsa-bangsa lain di sekitarnya memberi rasa hormat kepadanya. Bahkan ada yang memberkati Yosafat dengan upeti. Ada yang datang dengan membawa ternak dalam jumlah yang amat besar untuk memberkati kehidupan Raja Yosafat, sehingga dia menjadi raja yang amat kaya raya, tapi juga teristimewa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kiranya kehidupan kita hari ini adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan yang punya relasi yang baik dan sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami. Malam ini hamba mau berdoa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh persiapan majelis jemaat, juga para pendeta dalam rangka untuk ibadah utama pada besok, ibadah minggu. Tuhan perlengkapi para pelaku pelayanan dengan kuasa dan hikmat-Mu, supaya mereka besok bisa berdiri atas nama-Mu, mewartakan warta keselamatan. Juga umat-Mu, Tuhan boleh gerakan mereka dengan Roh Kudus, supaya besok mereka bisa ambil bagian dalam ibadah bersama-sama untuk menyatakan syukur, pujian dan sembah kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Dan ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama minggu, di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Tuhan menanti umat Tuhan dan memberkati umat Tuhan dengan firman-Nya. Salam.